Dinasti Politik Jokowi yang benar saja, ditulis oleh Anto Prihanto dari Siber.com. Hai, Assalamualaikum, berjumpa dengan suara Kirana di channel Jurnal Media. Sudah banyak tulisan tentang dicalonkannya Gibran Raka Buming Raka atau Gibran untuk pemilihan wali kota atau Pilwakot Solo Surakarta yang dikaji dari perspektif dua kubu. Di satu kubu terdapat PDIP sebagai partai pendukung utama Cawali Gibran dan ditambah beberapa partai yang tidak mempunyai pilihan lain terkecuali harus ikut mendukung. Partai-partai yang tidak mempunyai pilihan lain tersebut sudah berhitung bahwa peluangnya sangat kecil jika berkompetisi melawan Gibran yang berpasangan dengan calon wakil Teguh Prakosa, sehingga masih dapat berharap akan memperoleh manfaat tertentu jika bergabung. Hanya PKS yang berada di kubu berseberangan, namun tidak memperoleh partai yang bersedia diajak berkoalisi. Jumlah kursi PKS hanya 5 dan masih kurang untuk menggenapi minimal 9 kursi DPRD guna mengusung Cawali sendiri. Dengan kata lain, PKS memilih menjadi penonton Liga Sepak Bola Pilwakot Solo. Kita dapat memaklumi sebagaimana penonton sepak bola pada umumnya, kekurangan-kekurangan sekecil apapun akan disorot dengan kaca pembesar meskipun sedang menonton pemain bola jempolan sekelas Messi atau Ronaldo. Jika tidak ada calon independen, dapat dipastikan Gibran akan terpilih menjadi wali kota. Penulis yang tidak mengenal Jokowi dan anggota-anggota keluarganya secara pribadi akan menjawab dua pertanyaan berdasar informasi-informasi yang banyak beredar di media massa. Kedua pertanyaan tersebut adalah, benarkah sudah terjadi dinasti politik Jokowi? Benarkah bahwa kualitas kompetensi Gibran meragukan untuk dapat memikul tanggung jawab selaku wali kota jika nantinya diputuskan menjadi pilihan rakyat Solo? Dinasti politik Jokowi. Untuk menjawab pertanyaan pertama, perlu dilihat terlebih dahulu arti kata dinasti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 2008, dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Penggunaan istilah dinasti politik Jokowi tidak tepat jika mempertimbangkan 5 fakta berikut ini. Fakta ini hanya menjelaskan tentang hubungan Jokowi dan Gibran sebagai anaknya. Hal ini berlaku juga bagi Bobi Nasution sebagai menantunya yang berencana maju sebagai Cawali di Medan, namun hanya akan membicarakan Gibran, anak kandung Jokowi. Pertama, jabatan politik yang dipegang Jokowi tidak diwarisi secara turun-temurun. Kalaupun nantinya Gibran terpilih, jabatan tersebut diperoleh melalui kompetisi. Bahwa kemenangannya nanti diperoleh dengan melawan kota kosong, hal tersebut hanyalah disebabkan karena pesaing-pesaingnya sudah berguguran sebelum bertanding. Kedua, Jokowi sendiri sebenarnya mempunyai dua kelemahan untuk memenangkan hati pemilih sewaktu pilkada maupun pemilu, yaitu bukan ketua partai dan tidak berlatar belakang militer. Dilihat dari riwayat kiprah politiknya, Jokowi merupakan satu-satunya presiden yang tidak berasal dari keluarga politisi dan tidak berlatar belakang militer. Karena itu, modal utama Jokowi untuk menang dan bertahan adalah kuatnya dukungan konstituen berkat kedekatannya dengan rakyat, program kerjanya yang pro-rakyat, dan sifat-sifatnya yang merakyat. Ia merupakan contoh nyata moto demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya, Jokowi menang karena ada usaha, menggunakan strategi berkompetisi yang tepat, dan kegigihan ketika menghadapi masalah. Dengan demikian, posisi yang dicapai merupakan peran yang diperoleh dengan pengerahan usaha dan ketangguhan mentalitas, atau active role, bukan peran yang diwariskan karena dilahirkan dari orang yang berkuasa atau raja, atau prescribed role. Ketiga, ketika keluarga Jokowi diwawancara oleh Najwa Shihab belum lama ini, 12 Desember 2018, masih belum ada tanda-tanda bahwa anak-anak Jokowi tertarik untuk menekuni bidang politik. Jokowi membebaskan anak-anaknya memilih jalan masing-masing. Gibran sendiri menyatakan ketertarikannya terhadap bidang politik, namun belum untuk saat-saat sekarang. Pada saat wawancara itu, ketika ditanya lebih lanjut apakah akan terjun ke politik dalam waktu 5 atau 10 tahun mendatang, Gibran menjawab kira-kira 20 tahun lagi.
Artinya Gibran bukan putra mahkota yang sudah tahu akan mewarisi jabatan ayahnya. Jabatan wali kota sudah lama ditinggalkan dan Jokowi tidak akan mewariskan jabatan presiden yang dipikulnya saat ini. Ada faktor penyebab tertentu yang tidak kita ketahui yang mengubah pendapat Gibran sehingga ia memutuskan untuk mengikuti Pilwakot saat ini, bukan sesuatu yang sudah direncanakan sejak lama. Keempat, Gibran memulai usaha mandiri, antara lain catering cili pari dan kuliner markobar. Ia menolak untuk menangani usaha keluarga yang sebenarnya sudah cukup mapan karena merasa lebih enak mempunyai usaha sendiri. Sewaktu perkenalan dengan media massa di awal masa jabatan Jokowi yang pertama, Gibran juga tidak begitu menikmati berlama-lama berada di bawah sorotan kamera. Jika sekarang ia memutuskan untuk terjun di bidang politik, berarti dia merasa sudah sungguh-sungguh siap untuk berkompetisi. Kelima, dengan latar belakang yang dipunyai Jokowi maupun Gibran, maka politik adalah masalah reputasi atau nama baik keluarga. Nama baik sangat sulit membangunnya, namun dapat sirna dalam sekejap. Karena itu, Gibran pasti akan sangat berhati-hati memegang amanah jabatan agar tidak merusak reputasi yang sudah dibangun dengan pengerahan usaha keras oleh ayahnya. Dengan menimbang 5 fakta di atas, ungkapan dinasti politik Jokowi merupakan tuduhan yang keliru karena tuduhan tersebut disertai dengan kritik seolah-olah Jokowi sudah memborong jalan dan jabatan bagi anaknya, mungkin juga saudara dekat dan jauhnya, maka pengungkapannya akan terasa sangat sinis dan sarkastik, yang berarti kurang layak dan kurang patut untuk diungkapkan kepada Jokowi dan dalam momentum saat ini. Gibran kurang kompeten sebagai Cawali Solo? Pertanyaan kedua ini tentu tidak dapat dijawab secara pasti karena kompetisi pemilihan wali kota pun belum dimulai. Jawabannya baru dapat dipastikan setelah ia memenangkan dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Klaim bahwa Gibran kompeten atau tidak hanya akan menjadi perdebatan yang tidak berujung pangkal, kecuali hanya saling menonjolkan dan menohok kelemahan para pihak yang terlibat perdebatan. Penulis tidak berpihak kepada keluarga Jokowi, mengenal Jokowi sampai jan etes pun tidak, apalagi menjadi sukarelawan pemenangan. Peran penulis hanyalah meletakkan perdebatan pada proporsi yang semestinya. Harus diakui bahwa Gibran belum berpengalaman dalam dunia politik dan jabatan publik, meskipun beliau sudah cukup berpengalaman dengan politik kerakyatan. Ia sudah lulus dari ujian untuk menjadi wirausahawan meskipun masih dalam skala usaha kecil menengah atau UKM. Namun usaha-usaha yang dibangunnya sudah membantu ribuan orang yang menghidupi diri dengan bekerja di usaha-usaha yang dimulai, dirawat dan dikembangkan oleh Gibran. Beliau juga mempunyai bibit kepekaan kerakyatan dan solidaritas kemanusiaan. Kita sama-sama dapat mengetahui informasinya dari sumber-sumber media yang terbuka. Bahkan sejak awal ia sudah berkomitmen untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan usahanya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility untuk membantu kelompok-kelompok rentan dan membantu semampunya dalam memberikan bantuan pandemi COVID-19 melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Memang keterpilihannya sebagai calon yang diusung oleh PDIP dituduh telah melanggar persyaratan minimal 3 tahun sebagai anggota partai. Meskipun demikian, kita sudah mendengar penjelasan yang mencukupi dari Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Persyaratan keanggotaan minimal 3 tahun tersebut berlaku untuk rekrutmen internal di antara anggota-anggota PDIP. Untuk tujuan strategis partai, PDIP juga mengenal rekrutmen eksternal yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh daerah setempat yang dikenal secara meluas dan berpotensi memperoleh dukungan konstituen yang tinggi. Gibran dipilih melalui pertimbangan yang matang dan terinci, serta sosoknya merupakan modal penting bagi strategi pemenangan PDIP dan partai-partai pendukung lainnya di Pilwakot Solo Surakarta. Sudah pasti Gibran masih sangat muda, terlahir di Solo 1 Oktober 1987. Jadi pada saat dilantik sekitar bulan Desember 2020, usianya memang baru sekitar 33 tahun. Namun untuk apa mempermasalahkan umur jika dikaitkan dengan kinerja hanya merupakan hubungan yang dicari-cari atau diada-adakan, kecuali merupakan tindakan diskriminasi terhadap mereka yang berusia muda. Tindakan diskriminasi dalam pencarian pekerjaan biasanya dilakukan terhadap orang lanjut usia. Akan sulit para pensiunan mencari pekerjaan karena usianya sudah tua.
usia tua hanya relevan jika tugas yang dilamar adalah tukang kuli bangunan, tukang angkut barang di pelabuhan, dan pekerjaan-pekerjaan sejenis yang menuntut kekuatan fisik yang optimal. Pekerjaan yang menuntut kemampuan akal atau kemampuan berpikir dan bernalar dibandingkan okol atau kekuatan otot tidak relevan dengan usia tua. Pada kasus Gibran, diskriminasi diarahkan pada orang yang dinilai terlalu muda. Padahal usia mudanya dan familiaritasnya dengan media sosial maupun berbagai information and communication technology akan berguna untuk generasi milenial dan membangun kota cerdas atau smart city. Namun yang dibesar-besarkan kekhawatirannya adalah kurang berwibawa, terlalu culun atau lugu untuk mengurusi pegawai yang lebih tua dan sebagainya. Memang ada tugas yang memerlukan karisma usia tua, namun adanya peraturan atau kode etik dan hukum-hukum kepegawaian akan membantu untuk membangun kewibawaan. Yang paling penting adalah niat bekerja serius, kompetensi di bidang bekerja, dan konsistensi sikap kepemimpinan yang melayani atau service leadership. Segala bentuk diskriminasi terkait dengan usia semestinya tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik terhadap yang muda maupun terhadap yang berusia tua. Uraian di atas menjelaskan bahwa sangat tidak relevan mempermasalahkan keterbatasan yang pada dasarnya menunjuk pada data demografis, sama seperti persyaratan untuk menjadi cawali lainnya seperti kewarganegaraan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Banyak lulusan SMA yang lebih becus bekerja dibanding lulusan sarjana. Artinya, yang dipakai sebagai alasan adalah persyaratan administratif yang tidak terkait secara langsung dengan kinerja sebagai cawali nantinya jika terpilih. Kompetensi yang lebih relevan untuk dipermasalahkan adalah kompetensi teknis dan fungsional psikologis. Kompetensi teknis berisi pengetahuan dan keterampilan yang terlihat dan lebih mudah diukur atau hard competencies. Sedangkan kompetensi fungsional psikologis lebih tersamar dan lebih sulit diukur atau soft competencies. Untuk lebih menyederhanakan, kompetensi teknis akan disepadankan dengan kompetensi manajerial, yaitu kemampuan menyusun perencanaan, pengorganisasian atau pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian. Dalam hal ini, pola berpikir biasanya akan relatif mirip antara orang tua dengan anaknya. Jika Jokowi meyakini bahwa secara prinsip mengelola negara Indonesia tidak banyak bedanya dengan mengelola kota Solo, maka anaknya juga akan berpikir sama. Yang berbeda hanya volume kerjanya, variasi masalahnya, dan keluasan wilayah jangkauannya. Perbedaan skala masalah ini dapat diperingat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi.